Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan membacakan readingan tentang apakah dia itu berharap kamu nggak bisa move on, atau apakah dia berharap kamu tuh nggak bisa bahagia tanpa dia gitu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Ketika kamu bahagia, ketika kamu move on, apakah ada kebahagiaan yang dirasakan ataukah malah sebaliknya gitu ya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini mencoba untuk move on, bangkit, atau mungkin mencoba untuk bahagia tanpa dia gitu ya. Kamu di titik yang udah bener-bener kayak ya udahlah gitu, kamu pengen move on, kamu pengen bangkit, dan kamu tuh masih berpikir gitu. Nah, dia tuh ngeliat kamu bahagia sama move on, apakah ada rasa nggak suka, ataukah dia bahagia ngeliat kamu move on, atau mungkin bahagia tanpa dia ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia bahagia ketika melihat kamu bahagia atau move on ya. Jadi kita akan lihat prediksinya. Oke, jadi di sini mungkin kamu dan dia ini dalam posisi yang udah selesai gitu. Tapi kamu ngerasa kalau dia ini masih mantau kamu, dia masih stalking kamu pakai akun fake atau akun temannya. Karena aku lihat di sini kamu tuh kayak ngerasa kalau dia tuh masih memperhatikan kamu dari jauh gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang apakah dia itu bahagia ketika dia ngelihat kamu bahagia, kayaknya sih dia tuh bahagia ya, bahagia banget di posisi yang ngelihat kamu itu bahagia gitu. Cuma di sini kebahagiaan itu tuh kayak cuma apa sih, kayak ada rasa yang kayak kok bisa ya dia bahagia gitu, kok bisa ya dia move on gitu, padahal kemarin-kemarin jelas-jelas dia tuh cinta banget, dia sayang banget gitu. Cuma dia kayak kok bisa gitu nah bahagia tanpa kamu gitu nah. Cuma kamu kok bisa bahagia tanpa dia gitu nah. Ya sebenarnya di sini dia belum bisa move on dari kamu ya. Masih ya, kalau menurut aku sih dia tuh masih di situ-situ aja ya. Terus sehari-harinya dia tuh masih sering mantau kamu dari jauh gitu. Dia masih sering nyari kabar kamu, dia masih sering nyari aktivitas kamu, sampai mantau siapa sih yang lagi deket sama kamu gitu. Nah, siapa sih yang lagi dengan kamu. Nah, itu ada di sini gitu. Ya kalau menurut aku di sini hati dia tuh masih sama kamu ya. Kenapa aku bilang hati dia masih sama kamu? Soalnya kamu dan dia dia tuh ngerasa ketika dia sama kamu tuh banyak sebuah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Karena ketika dia sama kamu tuh ada sebuah kebahagiaan, kenyamanan, kesenangan. Nah, itu sih yang membuat dia tuh sulit banget sebenarnya move on dari kamu. Tapi dia tuh walaupun dia mantau, dia bahagia kok kalau ngeliat kamu udah bahagia tanpa dia. Move on, cuma kayak ada kata-kata kok bisa ya gitu, kok bisa secepat ini. Nah, itu ada pemikiran kayak gitu gitu. Jadi ya, meski kamu sama dia udah nggak bareng lagi, meski kamu udah nggak sama-sama dia lagi, yang aku lihat di sini perasaan dia ke kamu itu nggak berkurang ya. Rasanya dia ke kamu itu masih kuat banget ya. Dan di sini tuh kayak ada sering kali ya, sesekali juga masih ada kebimbangan gitu. Terus lagi ada seperti kebingungan di hati dia gitu. Jadi apakah memang dia harus mencoba kembali sama kamu atau tidak gitu ya. Terus kalau menurut aku di sini dia mencoba melawan rasa itu, kayak rasa rindu, rasa kangen, rasa dia yang masih ada rasa sama kamu, dia coba selalu melawan gitu. Nah, bahkan ketika dia ngelihat kamu bahagia move on, ada seperti kesedihan ya,
ada seperti rasa kehilangan gitu. Nah, cuma ya memang dia bahagia, tapi bahagianya tuh kayak nggak tulus gitu. Nah, kayak dia ngeliat kamu move on atau mungkin kamu bahagia tanpa dia tuh memang ada sebuah kebahagiaan, tapi kayak keterpaksaan gitu. Nah, karena kan di posisi dia yang meninggalkan, dia yang memutuskan hubungan, jadi kayak dia nggak bisa mengambil langkah apa-apa gitu. Nah, karena kan semua yang dia lakukan itu kesalahan dia gitu ya. Sebenarnya ada rasa kesedihan, bahkan ketika dia nggak sama kamu tuh dia tuh ngerasa ada kemiskinan cinta, dia ngerasa bener-bener di titik yang terpuruk gitu. Cuma di posisi dia nggak bisa kayak gini terus gitu. Nah ya, jadi kalau dia ngeliat kamu bahagia, sebenarnya bahagia, tapi bahagia itu bener-bener bahagia yang kecil banget gitu ya. Terus ya mungkin dia tuh kelihatan sekarang tuh baik-baik aja ya tanpa kamu ya. Dan malahan di sini tuh kayak melihat kamu makin bahagia, melihat kamu semakin move on, sementara di posisi dia yang nggak baik-baik aja, kayak ada rasa gimana gitu ya, penyesalan gitu. Nah, ada rasa penyesalan gitu. Malahan di sini dia takut ya kalau sampai kamu itu bener-bener di titik ya ini nih udah bahagia, kamu udah move on banget sama orang lain gitu. Ada ketakutan di sini ya. Cuma di sini dia mencoba untuk apa sih, kayak mengikhlaskan gitu. Nah, apapun yang kamu ambil langkah keputusan, dia coba untuk mengikhlaskan. Jadi ya sebenarnya di sini dia menyadari bahwa kamu itu sepenting itu di hidupnya. Cuma untuk dia kembali, walaupun ada pengharapan untuk menikah, berumah tangga, bersama-sama lagi, kembali sama-sama lagi, tua sama-sama. Cuma dia tidak ingin memaksakan gitu. Nah, apapun yang kamu ambil keputusannya, karena kan sejauh ini tuh yang melakukan hubungan, yang menghancurkan hubungan itu dia gitu. Nah, jadi kayak ya mudah-mudahan kamu bisa bahagia sama dia, itu ada gitu, sama orang lain tuh bahagia, iya ada gitu. Cuma rasa rasa seneng ngeliat kamu bahagia, ngeliat kamu move on tuh kayak kecil banget gitu. Nah, karena dia juga nggak bisa apa sih apa sih, kayak mengkhianatin ya, karena memang hati dia masih ke kamu, perasaan dia masih ke kamu gitu. Makanya ada penyesalan seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini sudah pengen move on, bangkit ya. Kamu pengen melanjutkan hidup kamu tanpa dia ya. Aku rasa jalan itu yang terbaik untuk kamu gitu. Nah, biarkanlah dia dengan kegalauannya, dengan kebimbangannya, dengan kebingungannya. Tapi kamu jangan sampai mengikuti alurnya dia. Kamu cukup berserah diri aja ya, pakai pasrah, lanjutkan kehidupan kamu. Karena yang aku lihat juga sih kamu kayak sama dia itu nggak ada kecocokan energinya, walaupun kamu dan dia dipertahankan atau mungkin kamu memaksakan untuk pada hubungan yang serius gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja yang baik-baik ya. Mudah-mudahan kamu bisa segera bangkit dan mencari kebahagiaan kamu tanpa orang yang mungkin sudah menyakiti kamu ya. Intinya dia tidak bahagia ketika melihat kamu bersama orang lain. Ada kebahagiaan tapi itu kecil banget, karena dia kayak membohongi aja. Dia tuh kayak mencoba menerima dengan cara dia berpura-pura bahagia dengan lihat kamu bahagia, padahal sama sekali dia nggak bahagia gitu ya. Jadi buat kamu yang move on, pengen bangkit ya bangkit, jangan, nggak usah khawatir ya. Kamu mungkin sudah dikasih kebahagiaan oleh semesta yang lebih baik tanpa dia. Kita doakan saja yang baik-baik ya. Mudah-mudahan doa baiknya bisa balik sama kamu. Oke, resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 6 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Ada zodiak Sagittarius, terus Aquarius, Taurus, terus Scorpio, ada ada Gemini, dan yang terakhir di sini Libra. Aku ulangi ya, 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Sagittarius, Aquarius, Taurus, Scorpio, Gemini, dan yang terakhir untuk zodiaknya Libra. Ya, tetap semangat, tetap tersenyum ya, lanjutkan kehidupan kamu karena perjalanan masih panjang, jangan menoleh ke belakang ya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.